Oke, jumpa lagi dengan saya Mas Edi di channel Edi Saputra. Nah, kali ini dalam kondisi yang seperti ini, kita itu sangat sedih sekali ya sobat otomotif. Banyak sekali teman-teman kita yang bekerja dari rumah dan juga para yang wira swasta itu sangat memprihatinkan. Nah, kita juga sebagai jasa teknisi atau bengkel juga merasakan dampaknya yang sangat sepi, terutama di bengkel. Nah, ini dari semoga untuk wabah ini dan juga dari pandemi COVID-19 ini semoga cepat teratasi dan kita bisa kembali bekerja dengan baik. Nah, untuk di video kali ini saya akan memberikan informasi mengenai trouble yang ada di kendaraan Isuzu Elf ya. Nah, dari Isuzu Elf ini itu ternyata dari driver mengeluhkan bahwa kendaraannya suaranya mesin sangat kasar sekali. Nah, jadi setelah engine-nya itu kita lihat, kita dengarkan, kita nyalakan engine-nya, mesinnya ternyata sangat kasar. Waktu itu langsung kita lakukan namanya tes kompresi. Jadi untuk tes kompresi kita lakukan pada setiap silindernya. Ternyata untuk silinder nomor 1 dan juga untuk silinder nomor 2 adalah tekanannya sangat kurang. Untuk itu kita langsung lakukan overhaul atau buka dari segi silinder headnya. Nah, ternyata ini silinder headnya. Kita lihat di sini. Untuk teman-teman yang belum subscribe, bisa subscribe terlebih dahulu gratis dan juga klik tanda loncengnya untuk informasi terbaru atau update video tentang otomotif di channel Edi Saputra. Nah, ini ternyata dari segi klepnya itu ada tumbukan dengan piston. Jadi untuk sisi exhaust valve-nya dia ternyata tumbukan dengan piston. Nanti kita lihat untuk di posisi dari pistonnya. Oke, ini adalah dari liner. Jadi linernya untuk tipe Elf itu bisa dilepas secara manual. Kita angkat ke atas karena tipenya ini tipe basah, jadi kita bisa angkat ke atas jika ganti liner seperti ini. Nah, untuk yang tipe canter atau Mitsubishi truk canter itu linernya menjadi satu atau kita press dengan silinder bloknya, sehingga kita saat mengganti linernya seperti ini itu harus menurunkan dari engine atau blok mesinnya untuk kita press atau kita bubut terlebih dahulu. Namun untuk tipe Elf seperti ini kita tidak perlu untuk melepas silinder bloknya, masih terpasang di kendaraan. Ini untuk linernya. Nah, jadi yang saya bilang tadi untuk pistonnya yang ada tumbukan kita lihat di sini. Nah, di sini terlihat ada bekas tumbukan atau rumah dari valve-nya. Nah, ya sobat otomotif ya, kita lihat di sini. Di sini ada bekas tumbukan dengan klep, sehingga akhirnya nanti klep itu mentok atau menghantam dari piston ini yang akhirnya menyebabkan bunyi. Nah, ini bisa disebabkan karena mungkin piston projectionnya, jadi ini pistonnya medongolnya itu lebih ke atas sehingga akan bertumbukan dengan klep, atau bisa jadi dari perpak silinder headnya, perpaknya itu kurang tebal. Jadi sekarang untuk kurang tebal, maka pistonnya ini terlalu ke atas, untuk klepnya juga menghantam ke bawah. Oke, kita coba lihat lagi untuk piston yang lainnya. Nah, ini untuk piston yang lainnya, di sini terlihat ada bekas tumbukan dengan klep. Nah, begitu juga dengan yang satunya. Nah, ini ya sobat otomotif, kita kelihatan untuk pistonnya yang bertumbukan dengan klep. Jadi jika terjadi demikian, maka kita harus lihat dulu untuk penggantiannya. Apakah nanti harus ganti klep atau ganti pistonnya? Karena ini terlihat pistonnya dan juga linernya ini keausannya ini sangat lumayan dalam, jadi bisa menyebabkan konsumsi jadi oli itu sangat banyak atau boros, sehingga jika tidak diganti
maka olinya akan cepat habis. Nah, kita lihat lebih dekat. Nah, kalau kita raba secara manual di sini, kita raba dari bawah ke atas, itu seperti ada polisi tidur, jadi ada yang naik ke atas. Nah, jadi seperti ini. Jika ausnya lebih dalam akan terasa sangat sekali ini. Jadi setelah itu kita harus ganti linernya dan juga pistonnya ini, sehingga nantinya tidak ada namanya celah di burungnya ini, sehingga konsumsi olinya juga tidak boros. Selain itu kita lakukan pengecekan juga pada metal. Nah, kita lihat di sini untuk metal jalan atau crankshaft main bearing. Nah, di sini terlihat untuk metalnya masih terpasang. Kalau kita lihat yang di sini, nah ini sudah kita lepas. Nah, ini juga sudah aus, terlihat tembaganya kuningnya nih ya teman-teman sobat otomotif. Jadi jika seperti ini sebaiknya juga kita lakukan penggantian, karena dimana jika sudah aus seperti ini bisa mengakibatkan untuk main bearingnya atau di crank pin ini akan kocak, juga bisa menyebabkan suara kasar terutama saat akselerasi. Nah, jadi yang dapat sini nanti untuk dapat crankshaftnya itu akan kocak, menyebabkan juga tekanan oli bisa rendah, suara mesin juga kasar saat akselerasi tentunya. Nah, jika diganti burungnya, pistonnya, maka otomatis untuk piston ring 1, 2 dan piston oil ring ini juga wajib ganti. Nah, karena sudah menjadi satu set kesatuan untuk penggantian dari spare part ini semua. Nah, oke, ini untuk yang crank pin tadi yang dapat crankshaft, yang dapat untuk piston pinnya. Nah, ini untuk bearingnya. Ini kalau yang di bagian bawah dia masih dalam keadaan bagus, tidak terlihat tembaganya ya. Oke sobat otomotif. Ini untuk yang 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian yang penyebab kasar tadi karena piston bertumbukan dengan klep, itu menyebabkan dari rumah untuk serulingnya ini. Kalau orang awam melihat itu seruling, nanti yang dapat rumah pelatuannya atau rocker armnya, nah ini patah ya, jadi seperti ini patahannya nanti. Nah, seharusnya ini adalah seperti ini. Untuk normalnya seperti ini. Nah, ini untuk normalnya seperti ini, dan kita ternyata ada tumbukan tadi menyebabkan rocker armnya ini menjadi patah. Nah, seperti ini sobat otomotif ya. Jadi ini juga menyebabkan suara mesin kasar tentunya karena terjadi patahan karena tumbukan tadi antara piston dengan klepnya. Nah, untuk di camshaftnya dia masih dalam keadaan baik, tidak ada masalah aus ataupun patah, tidak ada kendala. Yang menyebabkan untuk kerusakan tadi kasar adalah klepnya bertumbukan. Akibatnya jika bertumbukan terus menerus saat diakselerasi, rocker armnya ini menjadi patah. Oke, kita langsung ke mesin. Nah, ini kita tutupi karena menunggu spare part, jadi mengantisipasi atau jika ada nanti kotoran atau masuk ke dalam lubang-lubang seperti ini ya. Nah, ini untuk silinder headnya sudah kita lepas, kemudian ini burungnya. Jadi nanti kita akan gunakan nanti apa ini untuk perpak silinder head yang agak lebih tebal, sehingga piston projectionnya tadi pemasangan untuk silinder linernya, pistonnya mejongolnya itu tidak terlalu tinggi, sehingga nanti tidak akan bertumbukan dengan klepnya.
Ini nanti juga setelah pemasangan perpak seperti ini kita akan bersihkan sampai bersih sehingga nantinya perpaknya dapat menempel dengan sempurna. Oke, kita tutup lagi ya sobat otomotif. Takutnya nanti ada kotoran atau benda yang masuk malah menjadi masalah nanti. Oke sobat otomotif, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari segala bala, tentunya wabah COVID-19 ini. Dan semoga teman-teman otomotif tentunya masih diberi rezeki yang lancar dan rezeki yang barokah. Nah, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga klik tanda loncengnya untuk dapat update video terbaru dari channel Edi Saputra. Terima kasih.